Soal Bapak kan hilang pegawai dari yayasan Bukit. Jadi saya jelaskan, perkenalkan, saya Ferry Mailaka, orang yang pernah duduk di Universitas Kristen mulai dari dosen, kemudian dipercayakan sampai ke wakil rektor bidang kemahasiswaan, dan kemudian mengadvokasi masalah UPI dan badan hukumnya. Saya tidak berani mengklaim bahwa saya tahu banyak, bahwa orang yang terlibat dari awal sampai sekarang, sampai ujung ini saya. Makanya saya dipanggil secara khusus oleh Kapolda untuk memberikan keterangan bagaimana duduk persoalan ini. Jadi sesungguhnya masalah yang menimpa, kalau saya mengatakan warga gereja, masyarakat Sulawesi Utara, ada produk hukum yang Ibu tadi sudah jelaskan, merupakan perbuatan melawan hukum. SK 220 kemarin yang saya teriakan itu bodong, SK bodong dari kementerian, yang membuat kita ini jadi persoalan panjang. Bapak dipecat karena apa, Pak? Saya bukan dipecat, saya merasa tidak dipecat, tapi saya didiamkan saja. Sudah berapa tahun, Pak? Ya hitung saja, ketika saya tidak berbicara lagi dalam posisi sebagai jadi sebenarnya tidak ada bahasa saya mengatakan ada pemecatan atau apa, tapi di lingkungan pekerjaan saya tidak kondusif lagi, tidak ada kepastian hukum. Kan itu yang orang nyaman di sini, kalau apapun Anda punya pekerjaan maupun sesuatu itu kepastian hukum. Gaji bagaimana, Pak? Terima? Ya, sudah jelas kan tadi, kalau sudah seperti itu apalagi nggak ada. Tidak diterima gaji, Pak? Ya nggak ada. Berapa tahun, Pak? Saya bukan PNS. Saya bukan PNS, saya bekerja di lingkungan Universitas Kristen yang gajinya itu harus bersimbiosis dengan potensi lingkungan di mana saya bekerja. Jadi tidak pernah terima, Pak, sama? Artinya saya tidak lagi berpersoalan untuk mendapatkan nilai berapa, karena memang saya anggap sudah tidak ada. Gitu. Pemeriksaan tadi terkait apa saja yang dijelaskan ke penyidik? Saya dimintakan untuk mempertegas, memperjelas berdasarkan laporan masyarakat seperti apa persoalan duduk kisru ini. Banyak orang tidak tahu bicara tentang ini karena ada banyak yang dipelintir. Akar permasalahannya itu di UKIT ini tentang universitas, yaitu dialihkelolakan kepada badan hukum lainnya. Gitu. Saya ini angkatan pertama di dalam dokumen hukum akte 65, 85 dan penyesuaian undang-undang. Jadi kalau mau memahami konstruksi universitas, yayasan, badan hukum mesti jelas akarnya. Nggak boleh sepotong-sepotong. Nggak boleh. Kalau tidak mengerti tentang duduk undang-undang yayasan perubahan 28 dari 16. Jadi saat ini, Pak, sudah diambil alih oleh Sinode Gemini. Inilah yang jadi keliru kalau bicara Sinode Gemini. Kita bicara badan hukum, entitas yang berbeda, kan gitu. Kalau bicara sinode urusannya apa? Kalau bicara badan hukum urusannya apa? Kan ini jangan sampai ada melenceng. Sorry. Makanya terusan penyidik yang di dalam itu saya jelaskan. Mana konstruksi hukum bicara tentang sinode? Saya katakan, tanya, Bapak Gemim atau apa? Gemim itu ormas atau? Organisasi gereja. Ormas atau? Ya? Bukan masyarakat. Hanya, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang ormas? Undang-undang Ormas? ormas ada. Keormasan. Badan hukum yayasan ada yang mengatur nggak? Undang-undang yayasan, dua entitas berbeda. Jadi jangan overlapping atas nama kekuasaan. Bapak dijamin oleh negara sebagai warga negara yang baik, kan diatur dalam hak asasi. Jadi jangan jadi overlapping hanya karena di ruang publik karena punya kekuasaan. Tadi pertanyaan, sinode gimana? Beda dong. Saya ini warga Gemini juga. Sedikit bocoran organisasi mana yang di beralih tadi? Ya inilah karena ketidakpastian untuk menerangkan tentang status hukum kan. Tiba-tiba misalnya kalian wartawan bicara sinode gimana?
Pak, jadi diambil alih oleh Sinode. Monis kita nggak berani mau mengatakan itu. Monis selidik sendiri. Wartawan mesti pintar investigasi. Tapi kita kasih gambaran. Artinya sebagai penguatan. Legal standing memperlakukan apakah polisi bisa menyelenggarakan urusan TNI. Ini terang masih pintar. Gitu.